Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Saputra, NIM 1120012. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Jarimah Hudud, Jarimah Qisas Diyat, dan Reformasi dan Positifikasi Hukum Islam di Indonesia. Baik, langsung saja definisi dari jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah atau perbuatan yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had itu sendiri yaitu ancaman atau hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. Kemudian bentuk dari jarimah hudud yaitu yang pertama zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual yang di luar pernikahan. Hukuman dari pelaku zina itu sendiri yaitu didera sebanyak 100 kali. Kemudian ya bentuk jarimah hudud yang kedua yaitu jarimah qadhaf. Qadhaf merupakan menuduh orang lain itu berzina tanpa menyertakan saksi. Kemudian hukum untuk pelaku qadhaf ini yaitu didera sebanyak 80 kali. Kemudian bentuk jarimah hudud yang ketiga yaitu khamar. Hukuman untuk pelaku khamar menurut Imam Syafi'i yaitu didera sebanyak 40 kali. Dan untuk jarimah yang berikutnya yaitu jarimah sariqah atau pencurian. Pencurian itu dibagi menjadi dua, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Untuk pencurian ringan itu sendiri yaitu misalnya seperti mengambil harta seseorang secara diam-diam atau tanpa memberitahu orang tersebut. Kemudian untuk pencurian berat itu merampas atau mengambil harta seseorang dengan kekerasan. Kemudian untuk hukuman jarimah sariqah ini yaitu apabila tindak pidana pencuri dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya, maka pencuri itu akan dikenai atau dijatuhi dua hukuman, yaitu hukuman pengganti kerugian atau dhaman dan hukuman potong tangan. Kemudian jarimah yang berikutnya yaitu jarimah riddah. Pelaku riddah yaitu keluar dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan perbuatan, niat yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Hukuman untuk jarimah riddah ini yaitu hukuman dibunuh sepanjang dia tidak mau bertobat. Apabila dia mau bertobat, maka pelaku tersebut dapat lepas dari hukuman tersebut. Kemudian jarimah bughaah. Secara istilah bughaah atau pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara atau imam dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan tertentu. Hukuman untuk jarimah bughaah ini adalah diperangi balik atau dipenjarakan. Kemudian yang berikutnya yaitu jarimah qisas diyat. Untuk jarimah qisas diyat yaitu diyat secara bahasa adalah harta yang wajib bagi jiwa, dan secara istilah adalah harta yang wajib disebabkan jinayah terhadap orang yang merdeka dari segi jiwa atau pada apa yang selainnya, dengan kata lain denda. Itu merupakan definisi dari diyat. Sedangkan definisi dari qisas itu sendiri yaitu qisas yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Abdul Mujib dan Ibrahim Unais mengartikan bahwa qisas sebagai hukuman kepada pelaku kejahatan persis seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Adapun macam-macam qisas, yang pertama yaitu pembunuhan dilakukan dengan sengajaan, kemudian pembunuhan dengan semi sengaja, kemudian yang ketiga yaitu pembunuhan atas karena kesalahan pelaku, yaitu karena tidak disengaja. Kemudian macam-macam diyat yaitu diyat mughaladzah atau denda berat, yaitu harus membayar 100 ekor
dan 300 ekor hiqah, 30 jaza'ah dan 40 khalifah. Diwajibkan kepada pembunuh yang telah dimaafkan oleh keluarganya. Pembunuhan seperti disengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja di bulan haram, dan pembunuhan yang sengaja dalam hubungan mahram. Kemudian yang kedua yaitu diat mukhafafah atau denda ringan, adalah denda ringan dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hiqah, jaza'ah, labun, ibnu labun, dan ibnu mahad. Diwajibkan kepada pembunuh yang tidak sengaja selain di tanah haram, di bulan haram, dan bukan mahram, yang juga orang yang sengaja melukai orang lain. Kemudian pembunuhan diat. Yang pertama yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179, bentuk hukuman untuk pembunuhan adalah diberikan sanksi qisas setara dengan pelaku, yaitu dihukum mati atau dibunuh. Yang kedua yaitu membayar diat apabila keluarganya memaafkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti reform atau reformation, yang berarti change atau perubahan, perbaikan, kemudian pembetulan. Reformasi dalam pengertian taghyir yaitu usaha mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum kehidupan dan hukum Allah dalam diri pribadi, masyarakat, dan negara. Reformasi dalam pengertian islah adalah usaha perbaikan yang dilakukan terhadap sektor-sektor yang sudah rusak dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara, khususnya dalam bidang hukum. Kemudian adapun perubahan peradilan selama reformasi tersebut. Yang pertama yaitu perubahan undang-undang peradilan agama. Pada era reformasi terjadi perubahan secara besar-besaran pada lembaga peradilan agama, di mana peradilan agama harus menundukkan diri kepada Undang 1, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian yaitu tentang perkawinan. Dalam perubahan undang-undang perkawinan bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memiliki latar belakang sehubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU 15 2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingan atau keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang zakat. Hukum zakat di Indonesia mengalami perkembangan dan beberapa aspek. Yang pertama yaitu peraturan hukum zakat di Indonesia terjadi perubahan dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang perbankan syariah. Perbankan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan dan pemberlakuan hukum Nomor 10 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang penyelenggaraan haji. Sejak gerakan reformasi digulirkan yang ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto dan beralihnya pemerintahan kepada Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Terdapat 3 UU yang mengatur perhajian. Dalam 2 UU tentang penyelenggaraan ibadah haji dan kedua-duanya merupakan usul inisiatif DPR, dan 1 undang-undang tentang dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji lahir atas dasar kebutuhan masyarakat akan perlunya aturan-aturan hukum yang kuat, jelas, serta dapat mengatur, melindungi, dan kepentingan masyarakat akan menunaikan ibadah haji. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan penyampaian materi yang kurang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.